Halo guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Dan aku bersyukur banget hari ini bisa ketemu sama kalian lagi. Mari bersama-sama kita bawa hati kita bawa kerinduan kita menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat rahmat dan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Karya-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Oleh karena itu kami ingin memuji memuliakan nama-Mu dengan hati kami yang paling dalam Tuhan Yesus. Kami ingin sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Karena hanya nama-Mu Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mau nyatakan bahwa Kau cukup bagi kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya. Kaulah penolong kami. Kaulah Raja kami. Dan inilah hati kami Tuhan memuliakan nama-Mu. Christ is my reward and all of my devotion. Amen. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Come on, let's sing together. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all. Christ my all in all. The joy in my salvation. Oh, now there's hope, we'll never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is in
Katakan bersama teman-teman. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Come on, let's the cross before me. Cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Yeah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, Jesus. Everything Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided, come on, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. 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 Oh, no turning back, Jesus. You're all we need, Lord. Oh, Lord Jesus. You're my all in all. You're everything we need, Jesus. You are enough, Lord, you are enough. Oh, you are enough. You are enough, Jesus. You are enough, Jesus. Lord Jesus. You are enough, Jesus. Hey guys, halo semuanya. Welcome back ya to NDC Youth Online Service. Dan hari ini mungkin kalian bingung nih, setupnya kok berbeda ya? Nggak lagi kayak di tempat khotbah biasanya nih. Ini kita Zoom di rumah masing-masing nih. Waduh, karena hari ini hari yang spesial. Kita ada Hype Talk guys. Aku nggak sendirian hari ini. Ini ada siapa nih? Ada Cici yang gini-gini tadi siapa tuh? Perkenalkan dirinya, Ci. Semua, aku Gaby. Aduh, cantik banget cicinya ya. Aku kebanting, guys. Wow. Thank you ya Ci Gaby untuk kehadirannya, untuk mau sharing sama kita hari ini. Dan ada juga nih laki-laki, nggak cuma perempuan di tempat ini. Ada siapa nih? Koko siapa? Halo, Noni.
Ci Jesslyn ya, panggilannya Ci Jesslyn. Iya. Gabriel, sama jemaat Endisiut. Shalom. Halo. Oke, ini siapa namanya nih kakak? Perkenalkan dulu dong, tampan sekali kakak ini. Oh iya, saya belum perkenalkan diri. Saya bernama Alwin. Oke. Thank you so much ya untuk kehadirannya dua leaders kita yang luar biasa pada hari ini. Dan mungkin seperti yang kalian juga udah tahu, kita kan bulan ini udah ngebahas value nih. Dan kita juga akan menutup di minggu yang terakhir ini dengan 2 values terakhir. Apa tuh? Kita akan bahas sama-sama. Tapi sebelumnya kita boleh berdoa dulu nggak nih, kakak-kakak nih? Doa dulu yuk sama semua anak kita yang mendengarkan ya. Yuk, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan di hari yang indah ini. Kami semua bisa berkumpul walaupun masih secara online. Dan jika sebentar kami akan mendengar sedikit dari firman Tuhan melalui Hype Talk pada hari ini. Tuhan yang urapi Tuhan setiap pembicara kita pada sore hari ini. Juga kami semua yang mendengarkan supaya kami punya hati yang terbuka untuk belajar something new. Sesuatu yang baru Tuhan. Dan hidup kami juga boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan dan semua yang siap mendengarkan sama-sama katakan amin. 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 Oke, kalau gitu bolehkah langsung aja aku serahkan untuk value yang kesekian ini, apa tuh value-nya dan kenapa kita perlu value ini? Ke Koko Alwin langsung? Oke. Thank you Ci Jesslyn udah menjembatani kita. Thank you banget. Nah, ini poin keempat ya. Nanti ada poin kelima sama Ci Gabriel, pasti keren banget. Oke. Puji Tuhan, thank you udah diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Poin keempat yaitu unity atau kesatuan ya. Unity itu juga berbicara tentang kesatuan di dalam diri kita, yaitu hati kita. Nah, sekarang puji Tuhan, ya pandemik sudah mulai menurun. Kita doakan lagi semakin menurun lagi. Dan kita lihat di ibadah Sabtu di Central Park, kalau teman-teman udah bisa ibadah, datang jam 4, hari Minggu itu jam 11 di Living Word. Yes. Kurang lebih 500 jiwa ya, Ci Jesslyn ya. Betul. Itu memuji memuliakan Tuhan setiap minggunya. Itu luar biasa banget karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan pasti dimuliakan di setiap minggunya karena begitu banyak yang antusias menerima Tuhan Yesus, mengenal Tuhan lebih dalam. Yeah. Tapi sisi bukan dark side-nya sih. Mata koin itu ada 2 mata koin ya. Sisi satu Tuhan dimuliakan. Tapi di sisi lain ada bukan seseorang yang begitu banyak jutaan mungkin ya, yaitu iblis yang tidak senang sama yang namanya anak-anak muda yang berapi-api buat Tuhan Yesus, menceritakan kabar baik di sekolahnya, di keluarganya. Ya, iblis itu selalu menarik kita untuk ke jalan dia. Salah satunya yaitu untuk memecah unity kita. Setuju ya, Ci Jess ya, Gaby. Kita juga sebagai pelayan Tuhan, pernah nggak kita beda pendapat? Pasti pernah. Tapi bagaimana kita bisa unity lagi, kita bisa saling mengasihi? Di sini kita mau bahas. Ada 2 penghancur keunitian, kesatuan hati setiap anak-anak Tuhan yang baru mau kenal Tuhan, yang sudah juga sungguh-sungguh tapi karena lengah iblis masuk, kesatuan kita atau pertahanan kita itu dibobol sama iblis. Ya. Pertama, ini mungkin pernah terjadi, sudah terjadi atau sekarang sudah terjadi ya. Poin pertama, menganggap diri lebih penting dari yang lain. Maksudnya apa? Kok bisa seperti itu, menganggap diri lebih penting dari yang lain, bisa menghancurkan unity. Kita sama-sama belajar ya di dalam back to the Bible. Di 1 Korintus 12 ayat 12, Yesus sudah tahu ya kelemahan setiap anak-anak Tuhan ketika sudah diberkati, sudah memiliki pengetahuan firman, ya, menganggap dirinya mungkin lebih hebat dari yang lain, itu bisa iblis pakai untuk menjatuhkan satu sama lain. Di 1 Korintus 12, ya, ini ada kurang lebih beberapa ayat, kita sama-sama belajar ya. Nah, 1 Korintus 12 ayat 12, kita baca sama-sama.
Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Setuju ya? Tubuh itu satu, anggotanya banyak. Ada tangan, kaki, mata, dan lain sebagainya. Sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ya, artinya apa? Bahwa yang tadi saya bilang, ada mata, mungkin ada lebih dari 10 kegunaannya. Ada jari telunjuk sama jari kelingking itu beda kegunaannya, kaki dan lain sebagainya. Tapi mana yang lebih penting? Sama-sama semua penting kan? Bayangkan coba, kalau jempol kita menganggap lebih penting daripada kaki kita, bagaimana kita bisa berjalan? Demikian juga mata, coba. Kalau mata itu mau keluar dari tubuh kita, ya kan? Karena menganggap paling penting dan sudah nggak cocok sama komunitas ini atau keluarga, ya bicara unity itu bukan hanya di dalam kelompok, tetapi di dalam keluarga juga itu yang sangat penting, ya, core-nya itu, yang paling intinya itu, ya. Mata itu ibaratnya mau keluar, bagaimana dia bisa melihat kan? Ya, karena itu terletak di tadi kita baca di 1 Korintus 12 ayat 12. Yang menganggap dirinya penting dan banyak itu ada kurang lebih 7 ayat, ya. Kalian bisa baca di rumah. Dari ayat 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 21 itu menggambarkan betapa ego manusia itu akan dapat menghancurkan tubuh Kristus. Ya, tadi kan bilang bahwa anggotanya banyak, tetapi tubuh hanya satu. Ya. Jadi kalau kita menganggap diri kita paling penting dari tubuh yang lain, ya, karena egois kita merasa diri kita paling benar, itu sebenarnya yang paling dirugikan siapa? Tubuh, ya kan? Gitu. Kenapa? Ya? Dirugikan tubuh, ya benar ya. Nah, contohnya kita sering nggak gunting kuku itu cantengan. Saya dulu kecil itu paling nggak bisa gunting kuku, kayak diguntingin orang tua. Mungkin teman-teman kita juga sama seperti itu ya. Terus pas cantengan, kita coba sendiri cantengan, kita diemin, ya kan, hal yang kecil lah, kuku. Seminggu, 2 minggu, pasti yang sakit itu bukan hanya satu, tetapi tubuh kita merasa demam. Saya juga suka makan tuh ciki, ya kan. Ciki tuh enak banget, atau makan makanan yang panas. Ya, jadi pas makan mungkin 2-3 cm di kerongkongan nikmatnya, tapi karena kerongkongan ini suka panas dalam, 2-3 hari kemudian tubuh menggigil, demam, ke dokter. Ya. Yang luka itu siapa? Tubuhnya. Ya. Bukan hanya anggota beberapa orang. Demikianlah firman Tuhan tadi dibilang. Ya. Bahwa kalau kita loncat ke 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 23, ya. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Ya. Yang tadi mungkin kita anggap komunitas kita ada beberapa orang, kita nggak anggap dia, kita nggak ajak ngobrol dia. Padahal ya Yesus itu mengasihi semua orang. Nanti ada ayatnya, tapi belum masuk ke situ. Jadi saya bilang bahwa 1 Korintus 12 ayat 22 ya itu mengatakan justru yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Kenapa? Yesus datang ke dunia ini ya untuk orang-orang yang berdosa, betul ya. Bukan untuk orang-orang yang merasa benar, bukan orang-orang yang hebat. Kalau dia hebat bisa menyelamatkan diri sendiri, Yesus nggak perlu turun. Justru orang-orang yang lemah, yang putus asa, yang pengen bertobat tapi nggak bisa terus karena kalau tidak ada Roh Kudus di situ, nggak mungkin, pasti kalah terus. Ya. Yesus juga menganggap diri kita tuh penting, makanya Yesus turun ke dunia ini. Ya. Makanya semua itu penting ya kalau kita pakai kacamata Tuhan. Di ayat yang 23, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Sama seperti Yesus kan, kita diberi perhatian khusus, penghormatan khusus, ya kan. Kalau kita Yesus nggak beri penghormatan khusus, Yesus nggak perlu lahir di kandang domba kan, supaya dia menderita, dia terhina supaya kita bisa memiliki kehidupan. Ya.
Oke, tunggu, kan tadi Ko Alwin udah menjelaskan nih, kita semua penting ya, nggak ada yang boleh mengutamakan diri lebih hebat dari yang lain. Kalau gitu ada contoh-contohnya nggak mungkin dalam organisasi atau dalam gereja, misalnya perkataan yang menghancurkan atau kita tuh jahat satu sama lain. Apakah ada tipe-tipe penghancur gitu yang Ada. merusak satu hati kita? Boleh ke sana Ko Alwin? Oke, menjembataninya di 1 Korintus 12 ayat 25. Saya bacakan supaya cepat ya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya, garis bawahi yang berbeda. Pasti kita komunitas atau keluarga itu pasti berbeda kan. Kita sama mama, pemikirannya berbeda. Kita sama teman kita juga berbeda. Ya. Jadi kalau kita hanya mau nyari yang nyambung, ya nggak ada masalah, itu mungkin tarafnya masih level 1 kalau KB ya. Masih belum teruji. Kenapa? Ya kan? Karena orang komunitas yang teruji, keluarga yang teruji itu ketika ada masalah, dia tetap saling memperhatikan dengan hati yang tulus. Ya, ingat bahwa kita diterima Yesus tuh apa adanya. Ya, jadi ada banyak orang yang bisa dibilang komunitas itu hancur karena ada perkataan yang menyakitkan ya. Ada perkataan yang menyakitkan, padahal niatnya pengen dia berubah, pengen niatnya dia biar nggak melakukan itu, tapi caranya salah. Karena, nah ini ada poin kedua nih, Non. Oke. Gap. Ya, poin kedua itu karena apa sih? Kenapa kita kalau menegur orang itu nggak pakai kasih? Kita banyak orang yang kesinggung. Ya, poin kedua. Nah ini poin kedua nanti. Ini poin kedua dari poin pertama unity itu ya. Nanti kalau poin 2 sesungguhnya nanti Gabriel yang tentang unring. Wah bagus banget, kita nggak sabar. Ya. Kenapa? Banyak yang tadi saya bilang, banyak perpecahan di komunitas. Nah, poin kedua, ketidaktahuan akan kasih Allah. Itu CJS Gap. Ya itu poinnya di 1 Timotius 2 ayat 1-4. Saya bacakan secara cepat ya. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur, garis merah nih, untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Nah itu tuh, tenang dan tentram itu artinya kita bersatu, unity, dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini poinnya bagus banget. Nah ini poin kedua tadi kan ketidaktahuan akan kasih Allah. Ini dia di ayat yang ketiga nih. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Yang baik dan berkenan itu artinya kalau terjemahan sederhananya sehari-hari, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi unit itu bukan berarti nggak ada masalah yang tadi saya bilang. Ya, mengacu 1 Timotius 2 yang berkenan di hadapan Allah, menyenangkan hati Allah adalah ketika kita hidup tenang, tentram kepada semua orang. Di ayat 4, saya secara cepat, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Bila kita ada kesatuan, ada rukun, maka mereka mengerti pengetahuan dan kebenaran akan Tuhan melalui hidup kita. Saya mengalami banyak banget nih, CJS Gap. Pelayanan mungkin kurang lebih 10 tahun, ada orang yang mau mengenal Tuhan lebih dalam, dia dikecewakan sama mungkin circle leadernya, mungkin pemimpin-pemimpinnya, baik di luar Youth NDC maupun juga ada di dalam gereja kita. Ya kan, kita nggak bisa pungkiri kan gereja itu banyak orang yang butuh dipulihkan kan, bukan hanya orang-orang yang benar saja kan. Tetapi mungkin paradigmanya salah, mereka sakit hati, dia keluar. Bukannya dia kecewa sama orangnya, tapi dia kecewa sama Tuhan Yesus, sayang banget. Ya tadi, pertama, karena cara tegurnya salah, ya kan, dia pengen memberi feedback kepada komunitas, kepada gereja itu, pemimpin rohani, sebenarnya bagus sih, tetapi karena dia penyampaiannya salah, ya dia nggak sopan, ya kan, dia nggak respect nanti atau unring yang tadi Gaby bilang ya, jadi caranya juga salah. Jadi kita kalau mau menegur orang supaya komunitas kita bisa bersatu, tadi kan kita sudah baca Alkitab, kita harus usahakan rukun, harus ada ketentraman.
Inggrisnya speak the truth with love, ya kan? Bicara kejujuran dengan kasih, ya. Memberi masukan dengan tulus yang bermaksud untuk dia bertobat, memperbaiki kesalahan, dan bukan untuk merusak nama baik atau reputasi seseorang. Ini ada ayat terakhir sebelum Gaby masuk ya ke poin honoring. 1 Yohanes 3 ayat 16. Tadi kan poin saya itu ketidaktahuan akan kasih Allah ya. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 16, ya, ini tepat sekali poinnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jika kita pun wajib, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, pengetahuan kasih itu perlu. Ya, banyak dari kita memakai kasih take and give saja, ya kan? Lu bisa kasih apa? Maksudnya nyambung nggak? Satu permainan nggak? Omongannya nyambung nggak? Banyak juga orang diterima nyambung karena fisiknya cantik atau ganteng. Dia jadi ada pansos ya namanya ya, panjat sosial. Ya, jadi pengetahuan kasih kita yang membuat kita berani untuk berbuat sesuatu, berani menderita untuk kepentingan orang lain, ya, berani susah untuk kepentingan orang lain. Banyak komunitas yang sekarang ini susah untuk mungkin dari ekonominya, ada healing ya kan, butuh healing, ya berani nggak kita berkorban waktu, uang untuk supaya dia pulih? Berani nggak? Yesus berkata, berani nggak untuk berjalan 2 mil untuk orang lain? Minggu lalu kita belajar tentang excellent ya. Ya, itu 2 mil berbicara tentang excellent, tetapi excellent tanpa kasih, ya kan, itu bukan yang diajarkan Yesus. Jadi kalau kita berjalan 2 mil karena ada kasih yang seperti Yesus, kita bisa melakukan 2 mil yang Tuhan berikan. Pengetahuan kasih akan membuat kita berkorban. Ya, saya berdoa supaya kita bisa menjadi orang yang penuh kasih, ya, penuh berbagi kesatuan hati, bukan unity destroyer, ya. Kita memperkuat unity dalam NDC Youth. Oke, thank you Ko Alwin. Wah, luar biasa banget sharingnya ya. Jadi kalau aku boleh konklusikan sedikit nih, kita ini tuh nggak boleh egois ya dalam satu komunitas. Semua tuh penting, semua punya peran, semua tuh important. Jadi kita nggak boleh mengutamakan diri sendiri. Terus kedua, kita mungkin nggak boleh terlalu itu ya, membakar-bakar orang lain lah, maksudnya kita ngomongin dia, perkataan yang nggak mendukung, pokoknya yang nyindir-nyindir, yang nggak enak seperti itu. Tapi justru kita berkorban ya, malah kita mau jalan 2 mil, kasih ekstra. Pokoknya kasih itu yang mengikat ya, Ko Alwin ya. Wah, benar banget. Benar banget. Nah, aku suka karena poin yang akan disampaikan oleh Cici Gaby itu secara nggak langsung memberikan solusi kepada problem yang tadi kita baru list gitu loh. Jadi tadi kita baru bahas tuh unity destroyer tuh apa aja. Dan poin kita berikutnya, value yang berikutnya adalah honoring yang akan dibawakan oleh Ci Gaby. Itu adalah solusi untuk semua masalah tadi. Jadi langsung aja gimana kalau kita tanyakan kepada Cici Gaby soal honoring. Yeay. Thank you Ci Jess. Sebelumnya juga thank you Ko Alwin. Share-nya keren banget kok. Oke, pertama aku di sini mau sharing nilai terakhir ya, yang gak kalah penting juga dan menjembatani dari nilai yang udah di-sharing sama Ko Alwin tadi. Nah, tanpa lama, biar kita memiliki definisi atau persepsi yang sama tentang honoring, kita ambil dari Merriam-Webster Dictionary, yaitu to regard or treat someone with admiration and respect, atau dalam bahasa Indonesianya, menghormati atau memperlakukan seseorang dengan kekaguman dan rasa hormat. Nah, kemudian timbul pertanyaan, emangnya kita buat siapa sih atau sama siapa sih kita perlu hormat? Nah, di firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, pemimpin pekerjaan atau pemerintahan, kemudian pemimpin rohani, dan juga sesama. Berarti artinya di sini tuh kita harus menghormati semua orang tanpa terkecuali. Kemudian timbul lagi pertanyaan, bagaimana sih cara untuk kita menghormati sesuai dengan firman Tuhan? Nah, biar lama-lama kita masuk ke poin pertama. Yang pertama itu adalah prioritize others than yourself, atau kita harus memprioritaskan orang lain terlebih dahulu dibandingkan diri kita sendiri.
Langsung masuk ke firman Tuhan di Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, emang artinya apa sih saling mendahului dan memberi hormat tuh? James Boyce membantu kita nih untuk menjelaskannya, di mana katanya nih, jangan tunggu orang lain untuk melihat kontribusi atau pelayanan kita dan menunggu orang lain untuk memuji kita. Tetapi perhatikan dan sadari apa yang menjadi kontribusi dan pelayanan orang lain dan hargai itu. Jadi, hargai orang lain lebih daripada diri kita sendiri dan menganggap orang lain lebih utama. Wow. Susah ya? Keren. Berat kayaknya ya. Iya. Ya, nah, terus di dalam firman Tuhan juga ada satu ayat lagi yang mendukung statementnya James Boyce ini, di mana Filipi 2 ayat 3b, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Berarti dengan firman Tuhan sudah mengatakan seperti itu, berarti kita tuh diajarkan untuk kita tuh nggak perlu loh berharap untuk dipuji, kita tidak perlu berharap untuk dihormati, tapi kita harus menggunakan tenaga atau waktu tersebut untuk fokus dengan rendah hati untuk memberikan penghormatan kepada orang lain, pujian kepada orang lain. Kita di sini juga setuju kalau misalnya semua orang tuh pasti mau dihormati, pasti mau dipuji. Ya. Tapi ada tapinya, kita harus memprioritaskan diri orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Even seorang leaders, kita juga setuju nih, kalau misalnya seorang leaders tanpa ada bawahan pun, ya berarti dia bukan seorang leaders. Maka dari itu, seorang leaders pun harus memprioritaskan atau menghormati bawahannya juga, gitu, biar bawahannya juga dapat respect, dapat honor kepada leadersnya tersebut. Nah, kita juga nggak tahu nih ke depannya orang yang di samping kita tuh bakalan jadi orang ternama, orang hebat, dan kita pun nggak mau nyesel. Misalnya sekarang kita, siapa dia, nggak usah dihormatin. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Ya. Mungkin bisa jadi dia jadi guru dari anaknya kita. Kejauhan sih, cuman poinnya itu gitu. Kita nggak ada yang tahu dan kita nggak mau nyesel. Gitu. Nah, itu yang poin pertama. Untuk poin yang kedua, ada stop seeing the worst part of others. Ya, emang kesulitan manusia tuh untuk dapat memuji karena kecenderungan manusia itu sendiri yang lebih banyak melihat kekurangan orang lain gitu. Iya. Sampai di firman Tuhan di Matius 7 ayat 3, isinya, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Wow. Mungkin di sini banyak yang kayak diketuk gitu ya, karena lebih banyak fokus melihat kekurangan kecil orang lain dibandingkan kekurangan yang besar punya kita gitu. Dan John Maxwell juga berkata kalau misalnya katanya, I think many people believe the best way they can help others is by criticize them. I disagree. The best way to help people is to see the best in them. Jadi intinya John Maxwell ini berkata kalau misalnya banyak orang tuh mikir dengan cara untuk memperbaiki orang lain tuh dengan mengkritik, yang tadi Kak Alwin juga udah share, dengan mengkritik. Padahal kita tuh nggak tahu pada saat kita mengkritik orang tersebut kondisinya lagi apa. Mungkin dia lagi ada masalah di sekolah atau masalah di rumah, dan dia bisa menerimanya dengan nggak seharusnya gitu. Dan kita berharap atau berekspektasi, kamu kan harusnya menerima kritikan aku, kamu kan ini untuk kebaikan kamu loh. Nah, kita tuh nggak bisa mengontrol mereka nerimanya gimana. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, cara menyampaikannya gimana. Lebih baik dengan cara menegur ataupun mengingatkan, jangan langsung mengkritik di depan orang tersebut gitu. Nah, misalnya di pertemanan kita juga misalnya suka gosip, ngomongin kekurangan orang gitu ya. Belum cewek-cewek sini, belum cewek-cewek. Betul. Tapi kita tuh harus be different guys. Karena sebagai sharing dulu, aku juga suka ikut-ikutan gitu, ngomongin orang gitu ya. Karena FOMO banget gitu ya. Tapi ternyata toxic guys, itu tuh toxic. Karena kalau misalnya kalian mungkin ngerasa, seneng banget nih ngomongin orang ya. Tapi kalau misalnya kalian gak ada di perkumpulan itu, lagi kemana gitu ya. Nah, kalian yang diomongin. Betul. Itu better kalian pergi jauh-jauh atau kalian memperbaiki tuh. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki ya. Contohnya dengan aku caranya,
Karena aku tahu diomongin itu nggak enak, jadi aku ubah perspektif. Misalnya, oh mungkin dia kayak gini karena lagi ada masalah, atau mungkin dia ada kekurangan, atau lagi ada problem segala macam di sekolah, di rumah. Nah, dan banyak topik lain yang bisa diomongin selain ngomongin kekurangan orang. Dan di sini aku juga percaya buat anak-anak NDC Youth mau belajar bareng-bareng untuk nggak ngomongin kekurangan orang lain, tapi melihat yang terbaik dari orang lain gitu. Bisa kita belajar di circle. Nah, ini ada statement yang terakhir juga yang bagus banget. Kalau misalnya tidak ada manusia yang sempurna, melihat orang lain apa adanya, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pribadi. Di sini aku juga mengingatkan kita kalau misalnya kita mau dipuji, kita mau dihormati, kita harus lakuin itu duluan gitu, dan gak ada ruginya sama sekali. Tapi jangan sampai jadinya sugar coating gitu. Kita harus melakukan itu dengan hati yang tulus, karena Tuhan juga melihat itu gitu. Tuhan akan melihat hati yang tulus dalam menghormati atau memuji orang tersebut. Dan masalah menghormati ini, honoring ini, orang yang kita lihat aja, misalnya kita nggak hormati, gimana Tuhan yang tidak terlihat gitu. Yeah. Nah, jadi Tuhan juga dengan melihat ketulusan kita, mungkin nggak dibalas sekarang, tapi kita nggak tahu ke depannya nanti kita akan dihormati sama orang dan waktu yang nggak kita sangka gitu. Dan honoring ini akan memuliakan nama Tuhan di dalam lingkungan kita. Sekian dari aku, thank you Cina. Thank you Cigebi. Wow, berarti kalau aku boleh konklusikan ya, sebenarnya banyak problem dalam komunitas kita, pertemanan, gereja, sekolah, tuh kita buat-buat sendiri tahu. Kadang mereka tuh ya nggak ada gitu, cuma kita yang membuat perpecahan sendiri gitu. Jadi menarik ya, bahwa poin Cigebi adalah solusi dari problem yang kita bahas tadi. Thank you ya Cigebi, tepuk tangan lagi dong untuk semua speakers kita pada hari ini. Aku harap semua diberkati ya, karena aku diberkati banget. Tetap guys, pada akhirnya sebuah komunitas yang solid itu bukan komunitas yang gak ada problem. Itu perlu ditekankan ya. Jadi apakah yang solid itu yang tidak pernah berantem? Salah besar. Jangan-jangan yang solid itu yang sering berantem. Tapi mereka selalu bahas bareng, tambah erat kan. Kadang kita berantem, baikan tuh mempererat loh. Jangan salah dengan baikan gitu loh. Pacaran juga gitu, berteman juga gitu. Berantem, konflik. Kenapa kamu mikir gitu? Aku mikirnya gini, oh aku gini. Disitulah kita dipererat gitu. Jangan ngomongin di belakang ya. Ini terutama cewek-cewek sih, aku juga relate sih, kita perempuan. Padahal mestinya kita be different ya. Woman support woman di NDC Youth. Boys support boys. Dan kita support semuanya. Okay. Semua siap jadi teman-teman yang lebih united dan suka honoring others. Amin. 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 Oke, kita tutup dalam doa yuk. Sharing hari ini. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat luar biasa pada sore hari ini Tuhan. Kami sudah belajar bersama-sama bahwa kami perlu menjadi orang-orang yang punya kesatuan hati Tuhan, unity yang kuat. Kami juga mau belajar untuk honoring each other Tuhan, saling mendahului dalam memberi hormat, dan kami gak mau egois. Karena disitulah berkat Tuhan turun, ketika kami semua bersatu hati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dan kami sudah selesai membahas firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami, supaya kami terus bisa membawa terang Tuhan di sekolah kami, di rumah, di keluarga kami, kepada orang tua kami, di kampus, di tempat kerja, wherever we are, kami akan bawa terang Tuhan. Thank you Lord, semua yang sudah percaya katakan sama-sama. Amin. Oke, thank you ya sekali lagi untuk speakers kita pada hari ini. Thank you. See you guys next week ya. God bless you.